kehidupan di Tokyo Station untuk turis itu bukan di sini guys. Kalian nggak foto di sini menurut gue sih itu agak kurang afdol ya. Ih lucu banget obaknya. Itu Don Quixote. Ini Don Quixote terkecil yang pernah gue lihat sih. Wah, segala jenis KitKat ada semua. Selamat datang di videonya Diara Natania. Dan sekarang gue lagi di Tokyo Station guys. Tokyo Station ini tuh menarik banget guys sebenarnya. Cuma kalau misalnya kalian baru pertama kali datang ke Tokyo, terus kalian tuh kayak nggak research apa-apa, kalian nggak nonton video ini dulu sebelum kalian ke Tokyo Station, pasti kalian akan mikir kok nggak ada apa-apa ya. Karena kalian bisa lihat nih di sekeliling nih, ntar gue kasih lihat, cuma gedung-gedung, kantor-kantor. Kayak nggak ada kehidupan, nggak ada tempat untuk bisa kita berjelajah gitu loh sebagai turis. Tapi sebenarnya kehidupan di Tokyo Station untuk turis itu bukan di sini guys, tapi ada di tempat satu lagi yang sebenarnya ketutupan, nggak kelihatan dari depan. Jadi Tokyo Station itu adalah salah satu station yang paling sibuk di Jepang, di seluruh Jepang guys. Kalian bisa bayangin satu hari ini, dalam satu hari berapa banyak kereta yang lewat lalu lalang dan berhenti di Tokyo Station? 100, 200, 300, 1000, salah, 4000 kereta guys. Bayangin 4000 kereta dalam satu hari, tapi nggak pernah tabrakan. Amit-amit jangan sampai tabrakan. Tapi di video kali ini gue nggak mau bahas tentang kereta ya, tentang rute-rute apa segala macam, karena itu akan ruwet banget dan videonya akan jadi panjang. Tapi hari ini gue mau bahas kalau misalnya kalian datang ke Tokyo Station untuk tourism, kira-kira gue rekomendasiin kalian tuh kemana aja sih gitu loh. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan ke beberapa lokasi yang worth it untuk dikunjungi. Terus kalau kalian ke Tokyo Station nih biasanya banyak nih ngelihat anak-anak lagi pada kayak study tour atau field trip gitu loh ke sini. Jadi sambil kita jalan, gue mau jelasin lagi tentang Marunouchi Building ini tuh sebenarnya udah ada dari tahun 1912. Jadi ini udah tua banget guys. Terus ini dibangun sama orang Jepang asli, tapi memang bergaya Eropa gitu. Nah, tapi ini bukan berarti dari awal dibangun sampai sekarang tuh masih kokoh aja kayak gini, enggak. Tapi di tahun 2007 ini udah ada restorasi besar-besaran, jadi kayak diperbaiki lagi supaya turis-turis datang, supaya bisa jadi tempat yang ikonik gitu ya di Tokyo. Dan mereka berhasil karena ini memang se-ikonik itu. Kalau misalnya kalian datang ke Tokyo, kalian nggak foto di sini, menurut gue sih itu agak kurang afdol ya. Kemudian Tokyo Station ini tuh berdekatan dengan Imperial Palace. Jadi dari sini jalan kaki sekitar 5 menit. Dan kalau kalian lihat dari map ya, itu Imperial Palace-nya bener-bener gede banget. Makanya hari ini kita nggak akan ke sana karena akan makan waktu. Mungkin lain kali kalau misalnya kalian tertarik bisa tulis aja di kolom komen. Nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Tapi sekarang kita mau ke gedung yang ada di sebelah Marunouchi dulu. Let's go! Oke, kita udah sampai di tempat tujuan pertama, namanya Kite. Nama gedungnya Kite. Jadi ini pintu masuk Kite-nya di sebelah sana. Dan masuk-masuk langsung ada post office. Ini post office-nya, dan post office ini tuh spesial banget karena dia central post office di Jepang. Bener-bener kayak semua berkas-berkas utama gitu kali ya. Itu semuanya ada di sini. Ada boneka-boneka post office-nya juga. Cuma di sini tuh tidak boleh ngonten guys, jadi gue nggak bisa masuk lebih dalam dari ini. Cuma di dalam sana tuh sebenarnya ada toko souvenir, jadi kalau kalian suka yang souvenir bernuansa post office bisa banget ke sini. Dalam gedungnya bentuknya kayak gini, cantik banget ya. Tengahnya kosong gitu. Ini bagus banget sih arsitekturnya. Dan kita mau ke lantai paling atas. Personally, ini adalah salah satu spot hidden gem yang gue suka banget di Tokyo Station. Jadi ini di gedung Kite, masih gedungnya sama, tapi di lantai 6 dia ada rooftop garden namanya Kite Garden. Terus kita bisa lihat Tokyo Station dari sini. kayak
kayak seru banget liatin orang-orang mondar-mandir dari atas gak sih? Kayak rapi banget. Lihat guys mobilnya. Kayak mainan. Tuh, keretanya lagi parkir. Ini kalau punya anak kecil cowok, ini pasti suka banget gak sih? Ke tempat-tempat kayak gini. Nah, itu adalah area dari sisi Marunouchi Tokyo Station. Jadi ada Marunouchi Square, Kite Building ini. Sebenarnya ada building-building lain, tapi kebanyakan perkantoran aja sih. Terus ada Imperial Palace juga yang hari ini kita nggak akan datengin. Nah, sekarang kita mau ke bagian sebaliknya, yaitu Yaesu. Kita udah di sisi lain dari Tokyo Station, yaitu Yaesu Side, tadi Marunouchi Side. Dan di sini tuh yang spesial ada Daimaru guys. Di sebelah sini ada gedung Daimaru yang besar banget. Di sini tuh kalian bisa belanja barang-barang branded kayak apapun yang branded yang mahal-mahal kalian bisa cari di sini. Terus di lantai 6, 7 itu kalau nggak salah ada kayak perlengkapan orang-orang kerja kayak baju jas, sepatu kerja, tas kerja, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kerja kantoran itu pernak-perniknya segalanya ada di sini. Lantai 8, 9, 10 itu ada Tokyo Hands. Tokyo Hands yang suka sekarang namanya Hands, udah bukan Tokyo Hands lagi tapi Hands doang. Toko variety shop atau zakaya kalau di Jepang disebutnya. Jadi dia jual segala macam pernak-pernik yang kalian butuhkan dalam hidup ini, mulai dari kitchen, stationery, barang-barang perabotan rumah dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget. Kalian bisa ke Tokyo Hands aja kalau misalnya kalian lagi nyari pernak-pernik yang lucu-lucu dan fungsional. Terus ini Yaesu side-nya itu memang tidak se-ikonik Marunouchi side ya guys. Karena di sini tuh lebih difokuskan ke kayak tempat bus sama tempat taksi. Jadi biasanya kalau misalnya kalian dari Tokyo Station mau ke luar kota atau mau jalan kemana, itu naik bus atau taksinya tuh dari sini, dari Yaesu exit ini gitu. Seperti yang tadi gue udah bilang, kemana sih kita harus jalan-jalan kalau di Tokyo Station ini? Yang bener tuh bukan di bagian luar atau di bagian Riku tuh apa ya, daratan, tapi di underground guys. Kalian kalau jalan-jalan di Tokyo Station itu wajib ke undergroundnya. Makanya ini adalah salah satu spot yang gue sangat rekomendasikan kalian kunjungi kalau lagi hujan sebenarnya. Apalagi sekarang lagi musim panas di Tokyo tuh lagi sering banget hujan. Di hari-hari seperti itu nggak usah khawatir, hari kalian tuh tidak akan terbuang sia-sia. Tapi kalian datang aja ke Tokyo Station, ke undergroundnya, karena tempatnya seru banget. Sekarang kita langsung ke situ karena ada Tokyo Character Street. Oke, jadi kalau misalnya kalian masuk ke Daimaru atau eskalator manapun sih, nuansanya tuh langsung beda banget guys. Ada langsung serame itu. Padahal tadi di atas tuh kayak tenang suasananya, tapi turun-turun di sini langsung full of people. Jadi kalau misalnya kalian bertanya di mana orang-orang Tokyo pada belanja supermarket, biasanya tuh di underground, tidak di atas gitu. Kalau di bagian-bagian stasiun yang sibuk ya. Oke, kita sudah sampai di Tokyo Character Street. Tada! Ini tulisan Tokyo Character Street. Ini bener-bener lengkap banget, karakter apapun yang kalian cari itu semuanya lengkap di sini guys. Kita lihat indeksnya ya. Tada, sesuai dengan namanya Tokyo Character Street. Jadi di sini menjual segala macam pernak-pernik, mainan-mainan, merchandise dari karakter-karakter yang terkenal di Jepang. Apapun yang kalian cari sih biasanya ada ya di sini yang terkenal-terkenal. Ada Sumiko Gurashi, Lego, Shinchan, Conan,
Iya, ini bacanya Conan guys, Mei Tante Conan di sini namanya. Terus ada Tamiya tadi yang udah kita lihat. Di sini ada Ghibli untuk yang suka Ghibli. Terus sekarang yang lagi hype banget itu Chiikawa. Di mana Chiikawa? Oh ini. Di Chiikawa di Jepang lagi hype banget. Terus kalau di Indonesia kayaknya Mofusan juga lumayan terkenal deh. Ada Pokemon Center juga. Literally satu ini semuanya penuh. Dan ini bukan satu toko ada karakter ini semua ya guys, tapi ini setiap karakter tuh ada tokonya masing-masing. Gue tuh memang gak begitu suka belanja orangnya, tapi nemenin orang belanja tuh suka banget. Jadi yang belanja, yang keluarin uang tuh jangan gue gitu. Gue cuma bagian temenin aja. Tapi tetap ya kalau lihat barang-barang lucu tuh kayak tergiur juga. My god, ini lucu-lucu banget guys. Tapi biasanya kayak, oh iya lucu, terus gue taruh lagi sih, nggak beli. Spirited Away. Wah, bagus banget. My god. Dan barangnya mereka tuh bener-bener yang kayak kualitasnya bagus banget. Apakah kalian punya film Ghibli favorit? Tulis di kolom komen. Kalau gue paling suka Mononoke Hime atau Princess Mononoke. Semua teman-teman milenial berkumpul karena kita lagi ada di Mugiwara Store atau store-nya One Piece guys. Cute banget. Astaga. Kamu nonton nggak? Oh enggak ya. Ih lucu banget Obake. Obake. Diusir guys. Nggak boleh video di dalam katanya. Masih ada nggak sih yang ngikutin One Piece? Tapi gue maunya yang anak-anak baru, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z atau Gen Alpha gitu. Ada nggak yang ngikutin One Piece? Karena One Piece itu kan kayak milenial banget kan. Jujur gue sekarang masih ngikutin meskipun lagi gue tabung. Udah sekitar 4 bulan gue belum nonton, sengaja gue tabung dulu supaya nanti bisa nonton langsung banyak. Nah jadi tadi kan kita habis dari Tokyo Character Street di sebelah sana kan guys. Nah kalau kalian ikutin petunjuk jalan yang tulisannya Grand Sta, kita nanti langsung menyambung ke bagian gourmet atau restoran-restoran gitu. Literally kayak ya makanan apa aja sih ada di sini. Cuma kalau di Grand Sta ini dia pilihan makanannya memang nggak terlalu banyak. Terus makanannya agak sedikit pricey ya. Namanya juga di Tokyo Station sih soalnya. Vibes-nya aja tuh kayak beda gitu loh. Ya lucu ya. Oh, Noodle House Laundry. Konsepnya lucu banget. Nah, ini kan kita lagi di underground, guys. Kalau misalnya kalian naik satu ke lantai atas, lantai yang ada platform kereta gitu-gitu, yang dijual tuh bukan makanan berat, tapi makanan cemilan-cemilan yang bisa kalian jadiin untuk souvenir gitu. Itu bener-bener pilihannya banyak banget. Jadi gue sangat rekomendasikan kalian yang mau cari oleh-oleh
ke Tokyo Station ini sih. Banyak banget pilihannya guys. Ih lucu banget. Gemes banget. Oh ada temanya. Oh ya ampun. Rainy Days guys temanya. Terus semuanya yang berhubungan dengan hari hujan. Shinchan ini pakai jas hujan ya kayaknya ya. Terus Mevi-nya pakai payung. Ini lucu banget. Ih, gemas. Mana? Oh iya. Lucu banget payungnya. Ini nggak ada hubungannya sama hujan sih. Nah ini paling hujan nih. Gemes banget. Oke, dari Tokyo Character Street terus Grandsta tadi menyambung juga ke underground, masih di underground juga, namanya adalah Yaechika. Ini dia, Yaechika. Terus ini tuh ada makanan, ada toko souvenir, ada toko drugstore, pokoknya semuanya lengkap banget. Jadi gue sebenarnya lebih rekomen kalian kesini sih kalau misalnya kalian gak suka karakter-karakter gitu, pengen jajan-jajan, nyemil-nyemil, makan atau belanja-belanja, ke Yaechika aja guys. Tadi kita datang dari sana, dari arah Daimaru. Terus di sini tuh ya kayak kota sendiri gitu loh. Ada toko 100 yen namanya Kenbu, harganya 100 yen semua atau 12.000 rupiah kali ya sekarang. Ada kafe, toko kacamata, ada toko sepatu Asics. Loh kok tapi Asics-nya kayak kayak keren banget Asics-nya. Toko sepatu kerja. Ah, ada Aena. Kalau kalian nemu Aena, langsung masukin, gak usah mikir. Karena Aena tuh barang-barangnya semuanya murah banget. Aku tuh pengen kasih lihat yang lagi murah, tapi kayak harga normalnya berapa aku lupa. Ini Aena tuh sering banget taruh-taruh produk yang diskonnya gila-gilaan. Ini 60% off. Aslinya 1.300 yen, jadi cuma 550 yen. Ini juga sunscreen 43% off. Di belakang ada makanan-makanan, tuh cleanser, apa segala macam. Waktu itu gue beli air minum di Aena, harganya cuma 30 yen. Sama kayak Aqua di Indonesia. Padahal normalnya di sini tuh kayak 110 yen gitu. Murah banget. Ada dongki, coba nyelip. Kecil banget nih dongkinya. Ada 2. Oh iya. Ada Don Quixote guys. Itu Don Quixote. Ini Don Quixote terkecil yang pernah gue lihat sih. Wah, segala jenis KitKat ada semua. Favorit gue adalah matcha. Ini aku baru lihat deh. Momok ya? Ternyata ada ya rasa ini ya, peach ya. Yang sereal juga aku baru lihat. Cari baju-baju juga ada di sini, baju-baju. Pakaian dalam nih, di depan gue ada pakaian dalam, tapi nggak usah dikasih lihat, nggak apa-apa ya. Biar kalian datang sendiri saja ke sini. Pokoknya ini tuh besar banget dan lengkap banget. Lalu di sini juga ada store-store baju, sepatu, dan harganya tuh lebih affordable daripada Daimaru tadi. Oke guys, mohon maaf gue lupa banget ambil closing waktu gue di Tokyo Station. Jadi di sini aja closingnya. Terima kasih sudah nemenin jalan-jalan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!